Sorotan lain, Saudara, Polda Metro Jaya resmi menahan pimpinan Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab. Rizik ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Setelah diperiksa penyidik dan ditetapkan status tersangka oleh Polda Metro Jaya, Rizik Syihab dibawa menggunakan mobil tahanan. Rizik Syihab keluar dikawal petugas pada Minggu dini hari pukul 00.23 waktu Indonesia Barat dan mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Sebelumnya, Saudara, Rizik Syihab mendatangi Polda Metro Jaya pada Sabtu pagi pukul 10:24 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil berwarna putih bersama rombongan. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, tersangka Rizik Syihab resmi ditahan di Rutan Dir Narkoba selama 20 hari ke depan, yaitu mulai tanggal 12 Desember hingga 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ancaman di atas 5 tahun, subjektif agar tersangka tidak melarikan diri, kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Tersangka MRS kita tahan. Kita lakukan penahanan oleh penyidik, itu dimulai tanggal 12 bulan 12. Jadi artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Lancar, sangat cair, dan perlu diketahui Habib Rizik sudah siap dengan ini. Jadi kalau ada narasi-narasi Habib Rizik takut karena ini, itu bohong dan palsu, dusta. Kenapa? Habib Rizik sudah membawa koper semua isinya. Artinya pakaian-pakaian sudah disiapkan. Beliau sudah siap untuk ditahan gitu loh. Ya, kalau itu kita ada rencana untuk pra-peradilan terkait proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka. Dan tapi itu teknis. Kita juga menghormati pihak kepolisian. Tadi pihak Habib Rizik juga mengatakan berterima kasih, lagi-lagi kebesaran hati beliau luar biasa mendapat perlakuan seperti itu, tapi tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya, dan kami salut dengan beliau. Rizik Syihab, Saudara, disangkakan melanggar sejumlah pasal. Ada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Khusus Rizik Syihab dikenakan pasal lain selain Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yakni pasal 160 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.
Sementara itu, saudara, soal kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat, polisi akan memeriksa Gubernur Ridwan Kamil pada 16 Desember mendatang. Ridwan Kamil akan memenuhi panggilan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan sebelumnya, Ridwan Kamil menjelaskan soal aturan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dan PSBB di Jawa Barat. Seperti saya waktu ke Jakarta menyampaikan, dan yang isi pertanyaannya lebih banyak Pergub nomor sekian, apa judulnya, isinya apa, jadi normatif ya. Karena urusan Megamendung kan hierarkinya ada di kabupaten. Berbeda dengan Jakarta yang langsung gubernurnya teknis, kalau di Jawa Barat teknis itu diurus oleh kota kabupaten dan provinsi hanya sebagai pembina, kira-kira begitu. Dan kalau ada acara lokal itu tanggung jawab kota kabupaten secara lokal.